Apakah AFF 2024 ini menjadi penentuan nasib dari Sintayong ke depannya? Mari kita bahas. Ya, back again with me in my channel Dave Refli. Kali ini gue pengen banyak fokus ngebahas timnas ya melawan Filipina besok di match terakhir fase grup di AFF 2024 ini. Dan seperti yang kita tahu, hasil bagus belum kita dapatkan. Mungkin lawan Myanmar itu juga mainnya nggak bagus-bagus banget juga. Dan kenapa gue memilih untuk membahas timnas lebih banyak dibandingkan Premier League yang biasa gue bahas juga di video-video gue. Karena tadi malam gue habis datang ke KPI, Komunitas Pandit Indonesia yang diadakan oleh Jebret Media TV. Dan di sana pembahasannya timnas, dan obrolan kita pun ketika acara selesai ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman yang lain juga banyak insight tentang timnas yang ibaratnya undercover timnas ternyata banyak nih gitu kan. Gue pengen bahas di sini karena menarik. Kalau gue berpendapat bahwa gue pengen flashback dulu ke laga dari timnas kita melawan China di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Di sana harapan kita semua kita bisa mengantongi full kemenangan atau full point. Tapi pada nyatanya Sintayong melakukan sebuah keputusan yang membuat banyak kontra ternyata di ruang publik Indonesia, yaitu tidak memainkannya Tom Haye gitu. Tapi buat gue itu urusan BCD lah, karena udah terjadi juga dan kita udah membayarnya di laga Arab Saudi. Cuman setelah laga itu, kondisi Sintayong makin terjepit nih. Kondisi Sintayong makin tertekan gitu loh. Dan gue rasa kondisi ini merupakan akar permasalahan yang ada di kondisi timnas Indonesia di AFF sekarang. Kenapa bisa seperti itu? Karena gue rasa dari awal kita bermain di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini, memang mungkin target awal kita di posisi 3 dan 4 target ya. Tapi melihat match pertama, match kedua, ternyata 4 match pertama kita bisa mengimbangi semua nih. Bahkan lawan China kita harusnya bisa menang 3 poin kalau tidak melakukan blunder-blunder yang seharusnya tidak dilakukan gitu. Tapi pada nyatanya Sintayong di semua pertandingan tersebut gitu loh, mungkin bisa gue katakan tidak mengoptimalkan skuadnya yang ada lah kasarnya. Ya mungkin karena ada beberapa yang cedera dan sampai pada akhirnya match melawan China kita kalah. Disitulah PSSI ini ngerasa ini pelatih udah gue kasih banyak tapi kok jadi semaunya dia ya. Nah ya PSSI buat gue wajar untuk memikirkan atau menganggap itu menjadi sebuah hal yang harus menjadi concern ya gitu, karena ya Sintayong kurang disuapin apalagi gitu loh. Udah banyak banget yang dia dapat dari PSSI dan PSSI berhak dan berhak nuntut dong gitu. Dan ternyata ketika match melawan China dia tidak bisa mewujudkan, lalu ketika match melawan Arab Saudi dia bisa menunjukkan semuanya diam. Tapi gue rasa ada satu concern yang gue pun nggak tahu apa dari PSSI yang mungkin bisa ditunjukkan lagi oleh PSSI dan dipancing lagi oleh PSSI di AFF kali ini gitu. Kalau gue melihat bahwa kalaupun PSSI tidak punya agenda apapun, tidak punya agenda dalam tanda kutip agenda tersendiri untuk Sintayong, tidak mungkin AFF kali ini Sintayong hanya dikasih skuad U22. Kita semua agree, kita semua setuju, kita semua sepakat, kita semua bisa terima bahwa tujuan dari PSSI memberikan skuad U22 ini untuk mempersiapkan laga SEA Games di tahun depan dan juga Piala Asia di tahun depan. Tapi maksudnya gini loh, untuk itu kan kita punya yang namanya segmen usia. Segmen usia tersendiri ada U23, U20, U19, U21, you name it, kita punya banyak itu. Gue sedikit setuju di situ. Dan kenapa di AFF yang levelnya senior? Kenapa lo nggak memberikan skuad Liga 1 yang lebih senior lah? Kayak Mark Klok, terus juga kayak... Ya memang kita tahu mungkin dari timnas U22 ini prospeknya ke timnas senior gitu. Tapi maksudnya PSSI tahu nih Sintayong kalau dikasih skuad kayak begini,
Sintayong kalau dikasih squad kayak begini dan bermain di level senior di ASEAN yang dimana kita tahu Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia, you name it lah gitu. Ketika berkompetisi di AFF mereka sangat-sangat sengit untuk bisa memenangkan pertandingan ini gitu loh. Ya kita pun juga gitu. Cuman maksudnya dengan dibekali dengan skuad U22 ini, apakah kita bisa compete dengan maksimal dengan mereka? Ya jawabannya kita bisa lihat di 3 match terakhir. Walaupun gue pun sendiri berpendapat di halftime break ya, gue di situ bilang kita improve tapi secara pertahanan ketika melawan Vietnam kemarin. Tinggal bagaimana kita melakukan transisi, membangun serangan, dan itu sudah sedikit kelihatan ketika melawan Vietnam kemarin kalau Sintayong tidak memasang starting lineup yang dia coba-cobalah gitu. Karena buat gue di AFF kali ini PSSI punya agenda dalam tanda kutip untuk Sintayong. Terus gue mau ke sisi Sintayong sendiri. Gue harap kalian paham ya sama yang gue katakan ini. Sintayong di AFF ini bersama skuadnya U22, gue rasa mereka tidak happy. Lagi nggak happy lah gitu. Karena gue rasa pun Sintayong memang target dari PSSI itu yang terbaik. Yang terbaik di AFF apa sih? Selain juara deh. Final kan? Dan gue paham kenapa Sintayong, khususnya di AFF kali ini ya, menurunkan starting lineup yang tidak seperti yang lagi-lagi tidak seperti yang kita harapkan gitu loh. Ada Victor Detan, ada Strike, ada Asnawi, Arhan, mereka semua dicadangin dan Sintayong memasang pemain-pemain muda yang selalu dia rotasi lah gitu. Karena ya baik lagi satu tujuannya squad ini dipersiapkan untuk tahun depan. Jadi Sintayong mungkin berpikir ya ngapain gue pasang Asnawi, Arhan dan kawan-kawannya gitu loh. Gue pengen mengangkat moral pemain-pemain ini dulu nih, mengangkat mental pemain-pemain ini dulu nih gitu. Tapi ternyata reaksi dari publik seperti itu. Yang awalnya nggak ada ekspektasi tinggi, nggak ada harapan tinggi, tiba-tiba udah main. Jadi gue rasa ya itulah hal yang membuat skuad ini tuh di bawah Sintayong jadi nggak happy gitu. Dan memang kita tahu ya nggak fair juga kalau misalkan bukan nggak fair sih, nggak etis juga gitu. Head coach sekelas Sintayong beralasan bahwa jadwal AFF ini terlalu ketat untuk pelatih sekaliber Sintayong yang pernah bermain di World Cup. Ya gue rasa ini turnamen paling gengsinya paling bawah loh, masa ya alasan lo seperti itu gitu loh. Dan yang mungkin itu juga yang menjadi alasan dia ya inilah ketika lo mengasih gue squad U22 kayak begini, ya ini yang akan lo dapatkan dengan situasi kondisi turnamen seperti ini gitu. Lo mau berharap apa? Gue mungkin di belakang ada omongan Sintayong akan meminta. Ya mungkin gue juga nggak punya bukti. Cuman ya ketika lo menuntut sebuah target gitu loh, ya lo kasih gue pilihan dan pemain yang terbaik yang gue mau dong gitu loh. Buktinya kan sampai sekarang ya dia terus berupaya dan berusaha untuk memanggil Yener dan juga Hubner, tapi kemungkinan baru bisa datang di semifinal. Itu kan bentuk bahwa ya Sintayong dengan skuad ini nggak puas-puas banget gitu loh. Walaupun dia pernah bermain bersama skuad ini di U23, tapi ini kompetisi, suasana dan juga atmosfer yang berbeda gitu. Dan gue juga berpikir bahwa maksudnya ketika semua ini berjalan sampai di sini, semuanya kalau dari kacamata pandangan gue semuanya jadi make sense dan masuk akal gitu, bahwa kayaknya PSSI punya agenda di AFF ini untuk Sintayong. Jadi ya kalaupun PSSI ingin memecat Sintayong, waktunya memang sebenarnya yang bagus sekarang. Tapi dengan perpanjang kontrak yang baru ditandatangan Juni kemarin, terus juga kontraknya masih tersisa 1 tahun sekian, pasti kalau mau dipecat sekarang harus bayar kompensasi dong. Makanya PSSI memanfaatkan momentum AFF ini dengan memberikan Sintayong skuad U22 agar ya PSSI juga tahu saya Sintayong dengan Sintayong suka ngacak-ngacak starting line up-nya, gak bakal deh Sintayong memasang starting line up terbaik. Dan terbukti dilakukan oleh Sintayong dan dia mendapatkan hasil yang tidak diinginkan oleh publik dan
oleh PSSI. Dan kalian tahu sendiri kalau udah sampai di sini, publik udah merasa seperti ini, Sintayong tidak memberikan hasil terbaik, yang akan terjadi apa? Dipecat atau mutual agreement atau pengunduran diri. Karena pressure dan tekanan mungkin yang sebesar itu didapatkan oleh Sintayong, mungkin ya itu skenario terburuk yang akan terjadi. Tapi apa yang harus dilakukan oleh Sintayong menjelang match melawan Filipina, ya dia harus 1, menurunkan skuad terbaik, dan 2, menang. At least lu lolos dulu deh ke semifinal. Nanti ketemu Thailand, ya siapa yang mengira bahwa dengan skuad kayak begini kita bisa menang lawan Thailand, lawan Vietnam namanya kemarin babak belur juga kok. Gitu. Jadi ya itulah kenapa gue memilih membahas timnas di edisi preview kali ini, karena ketika ngobrol di KP semalam, wah menarik banget kalau seperti ini pada akhirnya gitu lah. Ya, gue harap timnas kita bisa banyak berbicara besok, bisa menunjukkan yang terbaik. Sintayong juga kalau mau menyelamatkan karirnya di menjadi pelatih Indonesia seterusnya, ya turunkan line up terbaik dan bawa hasil terbaik. Karena kita akan memilih Manan Solo. Kalau hasilnya nggak baik, ya jangan kaget kalau nextnya ketika melawan Bahrain atau Australia nanti pelatih kita udah bukan Sintayong lagi. Dan kalau bukan Sintayong lagi, menurut kalian siapa yang cocok jadi pelatih timnas? Coba komen di komentar di bawah. Dan kalau sedikit ke Premier League, gak ada yang seru ya, paling Tottenham sama Liverpool aja. Ini cuma harapan gue sebagai fans saja, bukan sebagai pengamat atau penonton sepak bola ya. Harapan sebagai fans ya, entah seri, entah kalah Liverpool dan Chelsea, gue harap bisa menang tipis atau apapun, yang penting bisa 3 poin. Gitu. Oke, mungkin segitu dulu, udah cukup panjang videonya. Kalau gitu, semoga kita bisa menampilkan yang terbaik ketika melawan Filipina kemarin. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.